Sahabat yang dirahmati Allah. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menerangkan bahwa Allah menurunkan 313 Rasul dan 124.000 Nabi. Di antara para Rasul yang dijadikan teladan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam menyambut Idul Adha ini, sangat penting kita ingat, kita sebut, dan kita renungkan kembali, kemudian kita teladani. Nabi Ibrahim, selain beliau nabi pilihan yang mendapat gelar Khalilullah atau kekasih Allah, juga disebut Abul Anbiya atau bapak dari para nabi. Karena nabi-nabi sesudah beliau adalah dari suriahnya. Nabi-nabi Bani Israel seperti Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Syuaib, Harun, Musa sampai Nabi Isa alaihissalam. Dan demikian juga, junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah keturunan beliau lewat jalur Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim, oleh orang Yahudi diklaim sebagai Yahudi, oleh kaum Nasrani diklaim sebagai pengikut Nasrani, dan begitu juga kaum musyrikin mengklaim bahwa mereka mengikuti milah Ibrahim. Untuk menolak anggapan mereka, maka Allah turunkan ayat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Ibrahim bukanlah Yahudi dan bukanlah Nasrani. Akan tetapi, dia adalah yang bersih dan muslim dan dia bukan orang yang mensekutukan Allah. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 67. Bahkan, Allah sendiri memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau senantiasa mengenang jasa-jasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Agar kita semua sebagai umat Muhammad tidak pernah melupakan keteladanan dan jasa Nabi Ibrahim dalam berbagai hal, diantaranya. Pertama, keteladanan dan keberaniannya ketika ingin mereformasi merubah masyarakat dan penguasanya dari penyembahan kepada materi, benda, dan berhala-berhala kepada mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Terlebih dahulu, Ibrahim alaihissalam menyampaikannya kepada ayahnya dengan bahasa yang santun, sebagaimana telah dikisahkan di dalam Al-Quran. Dan ingatlah dalam kitab Ibrahim, sesungguhnya dia adalah orang yang benar lagi seorang nabi. Ingatlah ketika ia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa engkau menyembah apa-apa yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat? Wahai ayahku, sesungguhnya telah sampai kepadaku wahyu. Apa-apa yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku. Aku tunjukkan jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan, sesungguhnya setan itu bermaksiat kepada Allah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku takut azab Allah akan menimpamu, sehingga setan menjadi temanmu. Lalu ayah Ibrahim berkata kepada Ibrahim, hai Ibrahim, apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku? Sungguh jika engkau tidak berhenti membenci Tuhan-Tuhanku, sungguh aku akan merajammu dan pergilah segera dariku. Ibrahim berkata, semoga engkau selamat dan aku akan mendoakan untukmu agar Allah Tuhanku mengampunimu, sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Al-Quran Surat Maryam ayat 41-47. Kedua, ketaatannya menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail putra tercinta yang didamba-dambakan dalam doanya. Ketaatan Ibrahim itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan perintahku melalui mimpimu. Sesungguhnya, dengan demikian akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya, ini adalah ujian yang nyata, dan kami tebus Ismail dengan sembelihan hewan kurban yang besar. Dan kami jadikan teladan untuk orang-orang yang sesudahnya. Keselamatan untuk Nabi Ibrahim, demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 103-110.
Ketiga, keteladanan Ibrahim alaihissalam ketika diperintah Allah agar merekonstruksi kembali Ka'bah, Baitullah yang pertama dibangun di muka bumi. Nabi Ibrahim bersama Ismail membangun kembali Ka'bah sesuai dengan petunjuk Allah. Dan sesudah selesai membangun, Allah perintahkan Ibrahim agar memanggil umat manusia untuk berhaji. Sahabat yang dirahmati Allah, Ibrahim tidak hanya membangun Ka'bah, tetapi juga memperkokoh konsep tata kota dan tata niaga di Mekah dengan disertai doa. Sehingga negeri yang tandus, kering, dan tidak ada tanaman, menjadi negeri yang aman. Penduduknya terdiri dari orang-orang yang beriman, bertakwa, mendirikan sholat, dan dijauhkan dari penghambaan terhadap berhala-berhala. Selain itu, Mekah menjadi negeri yang menarik dan mempesona, banyak dikunjungi manusia. Bahkan Mekah menjadi negeri yang penduduknya diberi kecukupan rizki dari buah-buahan, walaupun bumi Mekah sangatlah tandus dan kering. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah kita sebagai muslim harus meneladani kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu taat kepada Allah dan sabar atas berbagai cobaannya. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.